Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok B akan mempresentasikan tugas kelompok agenda 2, yaitu mencari kampanye nilai dasar ASN berakhlak dengan isu rendahnya motivasi dan minat mahasiswa terhadap karya tulis ilmiah. Oke, perkenalkan, nama saya Andi Dewi Nurhalisa. Di sini saya akan mencari kampanye nilai dasar dengan isu yang sudah disebutkan tadi. Nilai berakhlak yang akan saya jelaskan mengenai berorientasi pelayanan. Saya, Erika Media, Eskom Mkom, akan menjelaskan dan memberikan contoh dari nilai harmonis. Dengan saya, Zulkifli Alamsah Sutanto MPD akan menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai nilai berakhlak yaitu adaptif. Saya Amira Basri dan saya akan menjelaskan nilai kolaboratif. Silakan menyaksikan. Sebagai dosen aparatur sipil negara, kami hadir bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi sebagai pelayanan terhadap mahasiswa, nilai, berorientasi pelayanan dalam berakhlak, mengajarkan kami untuk memahami kebutuhan mahasiswa, bersikap ramah, responsif, dan solutif dalam setiap interaksi. Pelayanan yang prima dimulai dari sikap empati. Kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta memastikan setiap proses berjalan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi. Kami menyadari bahwa setiap mahasiswa yang datang membawa harapan, dan tugas kami adalah menjawab harapan itu dengan profesionalisme dan integritas. Berorientasi pelayanan juga berarti terus berinovasi. Di era digital, kami berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, lebih sederhana prosedurnya, dan lebih pasti waktunya. Sebagai ASN, kami percaya bahwa pelayanan yang baik bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi tentang memberikan pengalaman terbaik bagi mahasiswa. Dengan semangat berakhlak, kami berkomitmen membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Rendahnya motivasi dan minat mahasiswa menulis karya ilmiah masih menjadi tantangan di perguruan tinggi. Untuk merespon isu ini, saya menekankan nilai harmonis dalam berakhlak dengan membangun hubungan kerja yang saling menghargai, dimulai dari komunikasi dan konsultasi dengan dosen senior. Saya berdiskusi secara terbuka untuk menggali akar masalah, lalu meminta masukan praktis seperti strategi mengajar, pola bimbingan, dan cara membangun kepercayaan diri mahasiswa. Setelah mendapatkan perspektif dan arahan, saya melanjutkan nilai harmonis melalui hubungan yang baik dengan mahasiswa. Saya tidak langsung menuntut mereka menulis, tetapi memulai dengan pendekatan yang lebih dekat dan membangun minat, yaitu memperkenalkan apa itu karya tulis ilmiah. Nilai harmonis juga berarti menghargai perbedaan. Dalam membimbing mahasiswa mengikuti lomba karya tulis ilmiah, saya bersikap adil tanpa membeda-bedakan adat, suku, atau agama. Semua mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk dibina dan berkembang, karena keberagaman justru memperkaya gagasan dan meningkatkan kualitas karya. Perkembangan teknologi digital, kemudahan akses informasi, serta perubahan karakteristik generasi mahasiswa menuntut pendekatan baru dalam proses pembimbingan karya tulis ilmiah. Dosen sebagai fasilitator pembelajaran perlu mengadopsi metode yang lebih adaptif, seperti pemanfaatan platform digital, penggunaan aplikasi manajemen referensi. Kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya melibatkan dosen pembimbing, tapi kita bisa merangkul sesama mahasiswa dalam forum peer review. Kita bisa merangkul alumni untuk berbagi pengalaman riset. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Karya ilmiah tidak harus lahir dari satu pemikiran sempit. Dengan kolaborasi lintas disiplin ilmu, tulisan mahasiswa akan lebih kaya, lebih relevan, dan memiliki dampak sosial yang lebih tinggi. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Kita optimalkan repositori kampus, langganan jurnal internasional, hingga perangkat lunak manajemen referensi. Semua ini adalah aset yang jika dikelola secara kolaboratif akan meringankan beban mahasiswa.